Aku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngumpulin informasi chapter ke belakang atau breakdown lah soal gimana dunia One Piece bisa jadi seperti kondisi saat ini. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy menuju ke kontennya, ge. Let's go. Oke, pertama yang perlu kita garis bawahi adalah soal dunia One Piece itu dunia setelah abad kekosongan hingga detik ini merupakan dunia post apokaliptik, alias dunia yang baru aja selamat dari insiden bencana yang luar biasa. Ada banyak faktor sih, tapi yang terbesarnya ya karena perang di abad kekosongan itu sendiri. Misalnya sendiri nggak bisa membayangkan seberapa dahsyatnya keadaan perang tersebut. Ya coba dipikirin lah ya. Joy Boy dengan kemampuan Nika, lalu didukung Zuniza, Giant Robot, Ras Elbaf, ditambah dengan peralatan canggih di masa itu. Kemudian ada juga senjata kuno yang makin memeriahkan suasana. Perang tersebut berlangsung selama kurang lebihnya 100 tahun, waktu yang begitu panjang untuk sebuah perang. Sebagai catatan, perang yang terjadi di dunia kita aja masing-masing berdurasi 4 tahun untuk perang dunia pertama dan 6 tahun untuk perang dunia kedua. Lalu catatan sejarah memperlihatkan gimana kolapsnya yang terjadi di dalam rentang waktu tadi banyak mengubah dunia. Gimana yang durasinya hampir 100 tahun, ditambah senjata kuno dan pihak-pihak sangat kuat lainnya pula. So, dunia One Piece pada kali ini pasti mengalami kerusakan yang cukup parah dari efek perang. Yang sangat disayangkan dari perang berkepanjangan ini adalah kekalahan dari pihak aliansi Joy Boy melawan pihak 20 kerajaan. Hal ini ngebuat dunia mengalami era yang sangat sulit bebarengan dengan berdirinya pemerintahan dunia sekaligus kaum Tenryubito Asu. Menurut pandangan Mr. K sejauh ini ada dua langkah utama yang dilakukan oleh pemerintahan dunia Pertama, menghilangkan seluruh jejak kerajaan kuno. Sedangkan yang kedua, merebut senjata kuno. Uniknya, dua langkah utama rupanya tidak sepenuhnya berhasil dilakukan oleh pemerintahan dunia. Ya, Mr. K coba bahas lah ya. Langkah pertama jelas, mereka ingin tak ingin ada sisa-sisa dari kerajaan kuno dan semua yang ada hubungannya itu diketahui banyak orang. Apa yang membuat mereka melakukan ini? Ya, sesimpel agar ideologi dari kerajaan kuno kala itu tidak muncul kembali. Sehingga chance untuk memberikan perlawanan takkan pernah ada. Tapi niat ini gagal total karena satu hal Lily berperan besar dalam penyebaran poneglyph. Kita belum tahu pasti peran seperti apa yang dimaksud, tapi ini udah lebih dari cukup bahwa poneglyph memang jadi petunjuk sehingga sejarah dunia gagal dilenyapkan oleh pemerintahan dunia. Kunci poneglyph adalah tidak dapat dihancurkan sekaligus tidak dapat dibaca semua orang. So, mau sampai mampus pun pemerintahan dunia gak bisa sepenuhnya menguasai dan mengotak-ngatiknya. Poneglyph kemudian ditaruh di tempat-tempat yang tergolong tak bisa dimasuki dengan mudah. Alabasta, Skypiea, Zoo, Fishman Island, sampai Wano Kuni. Nah, selain Alabasta, nama-nama tempat lainnya cukup sulit untuk didatangi oleh pemerintahan dunia. Dan mereka gak bisa berbuat banyak selain membuat peraturan pelarangan pencarian tahu yang sayangnya gak efektif sampai detik ini. Terus ya, langkah utama yang kedua ya, soal senjata kuno juga demikian. Mereka nampaknya ingin menguasai ketiga senjata kuno, tetapi mereka cuma mendapatkan satu, yakni Uranus. Loh, emang Uranus sudah pasti dimiliki pemerintahan dunia, Mr. K? Yaps, chapter 1116 kemarin sudah sangat menggambarkan kalau Mother Flame hanya sebagai sumber daya. Baru dah Uranus dapat digunakan. So, selama berabad-abad ini, pemerintahan dunia terbilang zonk. Mereka cuman dapat senjata kunonya tapi tak dapat menggunakannya selamanya. Andaikan Dr. Vegapunk gak kecolongan soal Mother Flame, mungkin Uranus masih akan tertidur sampai sekarang. Sisa duanya, baik Pluton sama Poseidon, mereka belum bisa dapatkan sama sekali. Sampai di era ini pun, kita melihat gimana pemerintahan dunia sempat berupaya mendapatkan blueprint Pluton yang juga tak berhasil mereka rebut. Nah, setelah fokus pada dua langkah tadi, namun tidak begitu berjalan mulus, selanjutnya pemerintahan dunia menyiapkan rencana lain, yaitu memecah dunia menjadi beberapa bagian seperti sekarang ini, Yap, setelah dikonfirmasi oleh Dr. Vegapunk sendiri, dunia One Piece sekarang sama yang dulu itu berbeda, pertanda bahwa dulunya dunia One Piece terpusat dalam satu super benua seperti Pangaea dalam dunia kita, dan makin diperkuat dengan penamaan Pangaea Castle di Marijoa. Nah, kalau dunia kita ya, proses pemecahan Pangaea membutuhkan waktu super panjang hingga jutaan tahun lamanya.
namun tidak dengan dunia yang ada di One Piece. Ratusan tahun adalah waktu yang terlalu pendek untuk dapat memecahkan super benua. Makanya dibutuhkan sesuatu yang lain, dan disinilah keuntungan pemerintahan dunia mendapatkan Uranus. Mereka berhasil mendapatkannya dan sepertinya lengkap dengan sumber dayanya. Terus tujuan awal pemerintahan dunia nampaknya menghapus keseluruhan dunia yang berkaitan erat sama kerajaan kuno. Dan nampak mereka berniat menyisakan Marijua saja sebagai bagian upaya Great Cleansing dan mereset dunia dari awal. Cuman rencana ini lagi-lagi menemui kebuntuan. Meski memang mereka mendapatkan Uranus dan sumber daya, sayang itu hanya cukup untuk digunakan beberapa kali. Beruntung lagi ya, pemerintahan dunia tak secerdas itu untuk kembali menciptakan sumber daya itu, sehingga upaya mereka terhenti di tengah jalan. Maka dari ini, kita masih bisa melihat gimana ada negara-negara atau wilayah-wilayah yang masih muncul ke permukaan, tapi cuman tenggelam setengah. Seperti halnya Wano Kuni, Water Seven, dan lain sebagainya. Apakah seusai senjata kuno Uranus tak dapat digunakan, upaya pemerintah dunia untuk menenggelamkan dunia terhenti? Sepertinya demikian, tapi hanya untuk sementara sih. Mereka pun main ke movement lain yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk memisahkan dunia, buat mereka saling terisolir dan gak bisa menjalin relasi satu sama lainnya. Hal ini diupayakan agar seluruh wilayah dunia One Piece hanya fokus sama apa yang mereka punya, gak bisa berkonsolidasi dan semacamnya. So, selain penggunaan Uranus, ada lagi upaya soal pemisahan dunia ini. Maka dari itu ya, Mr. K mau kalian mengenal kembali Ors. Yap, sang raksasa kuno yang ingin dihidupkan kembali oleh Gekko Moria. Kita pernah ngebahas Doi saat mencoba menghubungkan kalau Nika adalah raksasa kuno. Kini kita menghubungkannya kembali pada pemecahan dunia. Kalian tahu apa julukan dari Ors? Ia dijuluki sebagai The Continent Puller atau si penarik benua. Nah, ini jadi pertanda bahwa benua di masa lampau memang memungkinkan untuk ditarik oleh kekuatan besar macam raksasa kuno. So, misalnya terpikirkan bahwa dulunya sempat ada raksasa kuno yang ditahan pemerintahan dunia, kemudian dipaksa untuk melakukan upaya pemisahan dunia ini. Atau ada semacam kekuatan buah iblis, bahkan bisa juga kekuatan terbesar Gorosei memang punya skala kemampuan yang dapat menarik setidaknya pulau. Gak berlebihan kok, lihat aja itu Egghead bisa ditebas sama Sinus Juro. Dengan begitulah dunia One Piece saling terpecah, yakni dengan Uranus yang kemudian terhenti di tengah jalan karena kehabisan sumber daya, dan kekuatan lain untuk menjauhkan antar pulau demi pulau. Redline dan upaya penenggelaman dunia kembali. Setelah dunia telah berpencar, maka tinggal beberapa upaya terakhir. Salah satunya adalah pembangunan Redline. Dulunya Redline merupakan tempat di mana suku Lunarian tinggal, tapi kemudian diambil oleh pemerintahan dunia seiring dengan punahnya ras Lunarian. Tentunya Redline yang dulu dengan sekarang berbeda. Yang sekarang pastinya dibuat makin menjulang tinggi, kemudian membentang memisahkan dunia menjadi bagian seperti sekarang. Ini jelas bukan tanpa alasan. Redline dibuat sedemikian rupa agar pemerintahan dunia masih dapat menyelamatkan diri, karenanya mereka membuat Marijua di titik tertinggi. Nah, barulah kita masuk ke upaya terakhir. Pemerintahan dunia ingin menenggelamkan dunia kembali. Mungkin awalnya mereka ingin semua terjadi alamiah sebagai dampak yang telah mereka lakuin pada masa lalu. Toh terbukti kan, meski sudah ratusan tahun lamanya, dunia udah berhasil dibuat naik permukaan lautnya setinggi 200 meter. Tapi mereka menemukan pemantik agar rencana penenggelaman ini dapat dilakuin lebih cepat. Yaps, penemuan Mother Flame oleh Vegapunk bisa dibilang ini jadi titik balik pemerintahan dunia, makin mempercepat upaya Great Cleansing yang dulu sempat gagal untuk dapat disukseskan kembali. Sekali lagi ini gak bakal semulus keinginan mereka. Mereka terbilang udah kalah start sejak Roger sampai Lautel dan Shanks menemukan Nika. Seandainya upaya penenggelaman ini dilakuin sebelum rentan waktu ini, mungkin upaya mereka mulus. Ya apa daya, pemerintah dunia tak secerdas kerajaan kuno, sehingga harus menunggu sosok secerdas Vegapunk untuk bisa menggunakan Uranus kembali. Alhasil, kini upaya mereka kemungkinan besar mempertemukan mereka dengan perang besar lagi layaknya di abad kekosongan. Dunia udah melancarkan revolusi, udah tahu kenyataan dibalik rahasia senjata kuno dapat digunakan kapan saja. Dan yang terpenting dari itu ya, semua ya, Joy Boy dan Nika sudah keburu hadir kembali. So, itu dia beberapa breakdown perihal dunia setelah abad kekosongan. Gimana menurut kalian? Semisal ada titik yang terlewat, kalian boleh banget tambahin di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi Sekarimelos, stay safe everyone. Salam Adimedia.